Selamat malam semuanya, sehat-sehat ya. Terima kasih sudah hadir. Saya Anissa, biasanya dipanggil Ica. Saya salah satu akun manajer di foreximf.com. Alhamdulillah trader, ya. Alhamdulillah sudah berapa tahun ya, cukup lama lah ya. Baik, malam ini kalau saya boleh sapa nih, kayaknya ada beberapa nasabah loh ini yang datang loh. Iya nih, saya ada beberapa nasabah yang sudah datang, kemudian ada calon nasabah juga. Terima kasih ya. Ini kayaknya ada Pak siapa ya ini? Ada Pak, oh ini ada Pak Fatila, ini kayaknya nasabah juga Pak Dwiki. Oke, terima kasih sudah datang Pak. Oke, saya coba sapa sedikit. Kemudian ada, selamat malam. Baik, ada Pak Anto Tanjung ya. Ada Pak Andriadi, Pak Abdullah Syafi'i, oke. Kemudian ada Pak Arda, Pak Damar, kemudian ada Pak Davano juga ya, Pak Dwi Prasetyo, hai Pak Iwan, Pak Jeffrey Andreas, hai Pak. Ada di sini JHU, siapa Pak Jo mungkin ya saya panggil. Oke, typo gelap soalnya dia. Jangan gelap-gelap Pak. Oke, ada Ibu atau Bapak ini ya, Pak Eri atau Ibu Eri? Oke, selamat malam juga. Kemudian ada Pak Joko Sulistyo, Bu Mila atau Pak Mila, saya tidak ada tulisannya, jadi saya panggil Bapak atau Ibu Milas. Pak Musfrizal, oke. Terima kasih. Ada Pak Napola, ada Nerta, ini Ibu atau Bapak? Oh Bapak, maaf Pak Eri. Soalnya biasanya kenal nama Eri perempuan Pak. Oke, ada Pak Nur atau Ibu Nur ya? Pak Nur Ali biasanya laki-laki nih, alinya nama laki-laki. Oke, Ibu Reni ya, ada Pak Soki, ada Pak Tommy, kemudian Pak Tommy ada dua loh ini, masuk dua-duanya tapi beda gambar Pak, dua nomor ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Ada Pak Wijaya, kemudian ada Pak Wisnu, Pak Yosua, ada Pak Yudi. Oke, sambil kita tunggu ya yang lainnya. Malam ini temanya kita diskusi ya, jadi siapapun yang hadir malam ini, ketika ada sesuatu hal yang sedikit mengganjal, boleh kok. Boleh banget langsung ditanyakan, hanya saja mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak atau tidak terlalu terkait, kita geser sedikit. Oke, saya mau cek ombak lah sedikit ya. Bantu saya dong, yang malam ini hadir, kira-kira apakah Bapak Ibu sekalian tipe trader yang blank? Yang blank itu artinya memang tidak tahu tentang MetaTrader 4, belum tahu lah tentang trading, jadi memang baru kenal. Ataukah Bapak Ibu sekalian yang malam ini hadir memang sudah belajar trading, sudah tahu Meta 4 nih, tapi masih sering loss. Oke, atau Bapak Ibu sekalian yang hadir ini sudah biasa trading, sudah expert. Boleh bantu saya dong di chat, biar saya tahu nih yang hari ini hadir seperti apa. Blank, oke, sering loss, oke. Sering loss, kalau sering loss berarti jagoan loh, mentalnya udah keren nih berarti nih. Jagoan MC, waduh, bukan jagoan neon ya Pak Nur Ali. Kalau sering loss, oke, nggak apa-apa. Blank, oke. Sudah tahu MT4 tapi sering loss, oke, berarti sudah belajar ya. Sudah 2 tahun trading tapi jalan di tempat akunnya, oh oke, keren. Akunnya punya kaki ya Pak. Pak Dwi, oke, masih kacau, sulit money management, oke. Oke, nah dijawab sama admin juga ya, masih loss, oke. Sekitar setengah bulan trade di Forex IMF, oke Pak Eri, ya baik-baik. Sebenarnya strategi malam ini akan saya bawakan itu, salah satunya adalah strategi yang sudah pernah dibawakan juga oleh salah satu market analis kita, tapi memang selama 1 tahun terakhir, 1 tahun lebih tepatnya 1 tahun 4 bulan ini saya mencoba si strategi ini tidak dipisah tapi digabungkan. Oke. Saya mau coba sering MC, oke ya, nggak apa-apa Pak, tapi kita harus rubah ya. Saya dalam beberapa tahun bertrading, 8 tahun bertrading, ada loss pastilah, nggak mungkin loss, saya bukan dewa ya kan, bukan, dan pasti ada loss, nggak mungkin, pasti trading itu ada loss. Resikonya tapi profit loh. Kita rubah ya mindsetnya sedikit ya. Saya coba share sesuatu. Mau coba liatin sebenarnya strateginya seperti apa. Saya kasih bocoran sedikit lah ya. Saya share dulu sedikit. Seperti apa strategimu? Waduh, profitnya kelihatan nggak ya? Ada yang lihat ini saya lagi ambil apa? Wow, amazing.
Saya ngambil emas malam ini. Kebetulan menggunakan strategi apa? Ini yang saya sebut yang akan saya bawakan malam ini itu adalah SND++. Jangan ngeres dulu plus-plusnya. Plus-plusnya ini karena SND ini nggak sendiri saya bawakan. Jadi ada beberapa indikator yang saya gabungkan, yang dikombin. Kemudian di situ ketika masa mencoba menemukan suatu rumus. Jadi ketika kita bertrading kadang-kadang satu indikator itu nggak bisa berdiri sendiri, harus digabungkan. Ini ya, ini sekilas, sekilas saya tunjukkan bentuknya seperti apa. Oke, full color ya, kayak apa namanya, kayak lagunya Balonku, merah kuning hijau ya. Oke, nah ini strategi nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau sedikit menjelaskan hal-hal yang memang kita tahu lah ya, dalam mungkin beberapa bulan terakhir inilah case-case atau info-info kabar-kabar buruk yang tidak bagus tentang Forex. Sebenarnya Forex tidak seperti itu, hanya saja mungkin oknum-oknumnya ya, baik dari sisi tidak mengedukasi dan lain-lain. Oke, jadi saya harus menginformasikan, paling tidak saya yakin kok masyarakat Indonesia itu sebenarnya mau belajar, cuman memang mungkin kurang waktu ya. Oke, ini strateginya ya. Strategi tadi malam ini saya ulang lagi, supply and demand plus. Jadi SND itu adalah supply and demand. Plus itu ya itu tadi beberapa indikator yang digabungkan oleh saya nantinya. Oke, saya coba lanjut. Nah, ini harus saya informasikan nih ke Bapak Ibu sekalian, karena ya terkait tadi yang saya bilang. Yang pertama bahwa trading Forex adalah bisnis yang fair, layak dipelajari dengan serius. Kenapa? Karena ya kita juga tahu 3 tahun terakhir ini keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Banyak teman-teman kita memang yang mungkin dirumahkan, dari sisi penghasilan yang biasanya banyak jadi lumayan tidak bisa dipakai apa-apa gitu ya. Terus gimana caranya? Gimana caranya untuk mendapatkan salah satu penghasilan? Ini Oke. Tadi ke-mute saya ya. Oke. Jadi trading forex adalah bisnis yang fair ya. Boleh tahu dong, malam ini ada trader perempuan nggak ya yang hadir? Boleh bersuara sedikit mungkin? Kasih saya semangat, atau saya kasih semangat? Atau semuanya laki-laki? Bapak-bapak semua hari ini yang hadir? Coba saya cek. Oh, ada Loli. Oh, oke. Hai Bu Loli. Aduh, saya senang banget. Oh, ada. Suaranya Bu tidak ada. Oke, sekarang ada ya, Pak? Oke, ada ya? Ada trader perempuan. Banyak banget. Oke. Kita akan mute. Oke, sorry. Saya baru cek. Oke, terdengar ya sekarang ya? Oke, Serikan. Oke. Jadi, sebenarnya kalau boleh saya bilang, dalam dunia trader itu 80% memang laki-laki. Jadi untuk para ibu-ibu di luar sana yang biasanya berdaster, jangan disepelekan Pak, yang biasanya sen kanan, sen kiri. Kalau udah ngelihat market dan dia paham, profitnya bisa lebih besar. Karena mama itu dasarnya multitasking, bisa ngapain aja. Clear ya? Jadi kenapa trading forex layak dipelajari? Ya memang sambil di rumah, bareng anak-anak, mau dimanapun kita bisa ngasilin cuan. Clear. Oke, yang kedua, sistem trading ini bukan menjanjikan kepastian profit. Nah, ini yang harus digarisbawahin banget. Karena banyak kejadian yang kemarin berbarengan dengan info tentang beberapa broker yang ilegal, kemudian beberapa info juga tentang fixed income. Udah, masuk aja sekian, nanti dapat profitnya sekian persen. No, itu bukan trading. Hati-hati ya, jangan hanya kepengen, dapat duit sekian nih, udahlah masukin aja, orang diam doang duduk dapat duit. Bukan itu. Trading itu harus belajar. Layaknya seorang dokter yang ahli itu perlu kuliah 8-9 tahun loh. Bagaimana ingin menjadi trader yang ahli cuma duduk doang, hanya nunggu penghasilan? Tidak ya. Oke, yang ketiga, money management ini sangat penting dalam trading forex. Kenapa saya bilang money management? Banyak orang yang merasa dia banyak duit. Oke, kemudian
Atau ada yang duitnya sedikit, modalnya sedikit, tetapi ngambil lotnya besar. Nah, ini yang harus dipelajarin. Nah, nanti saya kasih bocoran sedikit, mungkin nanti Forex IMF akan membuat suatu program di mana Bapak Ibu sekalian juga nanti bisa belajar mengatur nih manajemennya. Modal sekian, bisa open lot berapa ya kira-kira? Kemudian batasan resikonya berapa ya? Nah, itu nanti dipelajari setelah jadi nasabah loh. Jadi nanti biasanya kalau yang sudah jadi nasabah, bukan biasanya ya, memang tugas kami sebagai akun manajer. Jadi di Forex IMF itu ada 3. Saya salah satunya, kemudian ada Pak Anto, kemudian ada Bu Tina. Jadi nanti siapapun nasabah yang masuk ke Forex IMF itu akan dibantu didampingi oleh kami bertiga. Salah satunya ya. Oke. Kemudian psikologi trading. Aduh, ini penting banget. Psikologi trading ini kalau saya boleh bilang mungkin butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi di sini ada sisi emosi, ada sisi serakah. Ini harus dikelola dengan baik. Jadi emosi itu gini nih. Ini sebenarnya pengalaman pribadi. Saya rasa semua trader mengalami hal yang sama. Jadi kalau udah loss, biasanya jadi panik, kemudian open posisi lagi, banyak lagi. Jatuhnya jadi apa? MC. Tuh, ya, benar nggak? Atau saya doang? Nggak juga kan semuanya ya. Hampir sama. Jadi prosesnya pasti ada, nah ini harus dikelola dengan baik. Kemudian kalau dari sisi serakah, biasanya ini berhubungan sama profit. Jadi ketika kita trading kemudian profit, itu rasanya kok aduh kenapa ya nggak didabelin aja lotnya gitu. Atau ambil lagi lah posisinya, oke, ternyata loss. Ternyata loss, kita tidak mengukur resikonya. Padahal kalau seandainya kita bertahan, udahlah hari ini sudah profit 3%, 5%, sudah cukup. Kenapa harus ambil lagi? Hati-hati ya, serakah ini yang paling sering terjadi. Ujung-ujungnya yang tadinya profit jadi loss. Oke, yang terakhir, setiap keputusan memiliki resiko baik profit atau loss. Nah ini yang perlu Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk beberapa trader yang baru ya. Jadi ketakutan ketika bertrading itu adalah loss. Tapi kalau profit tuh seneng banget, diem. Tapi kalau loss tuh rame. Wah, ini dirubah sedikit ya. Saya mau kasih gambaran atau mindset-nya kita rubah sedikit. Malam ini saya berusaha untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana trader menjadi trader yang baik dan trading dengan baik. Jadi trading itu pasti loss, pasti loss. Tapi ya resikonya profit. Kita rubah ya. Jadi ketika kita menghadapi loss, kita harus siap mentalnya. Clear ya? Saya sambung ya. Kemudian hari ini sebentar, saya cek. Bentar ya. Oke, nah ini indikatornya. Indikator yang malam ini menemani SND, itu yang pertama adalah Pepino. Pepino ini apa? Menurut salah satu penemunya. Beliau ini adalah seorang trader yang hampir 15 tahun. Lebih mungkin hampir 15 sampai 17 tahun. Kemudian beliau mempunyai beberapa indikator custom yang memang sudah beliau buat sendiri. Nah, Pepino ini kata beliau adalah melihat pengalaman atau bingung dengan mengucapkan apa ya kira-kira indikator ini, ketemu sama orang luar yang melihat ini tuh timun. Pepino itu timun sebenarnya. Oke. Jadi Pepino ini adalah trend detector. Dasar dalam kita bertrading sebenarnya itu harus tahu trennya. Ini mau kemana sih trennya? Trend is friend. Ini dari beberapa suhu saya dalam trading itu selalu bilang, trend is friend. Kenapa? Trend itu seperti arus air. Mau kita tahan dia pakai batu, mau kita tahan dia pakai kayu, ketika dia kena arus pasti akan tergeser. Itu tren. Jadi boleh nggak lawan tren atau counter tren? Boleh, tidak dilarang. Nanti kita lihatin ya satu-satu ya. Yang kedua supply and demand. Nah ini SND. Dalam 6-7 tahun terakhir saya melihat menemukan SND itu banyak. Mungkin sekitar 6-7 kayaknya. Tapi yang bagus itu 2, 1 atau 2. Nah salah satu yang dipunya oleh IMF ini adalah indikator SND yang algoritmanya, kemudian akurasinya cukup bagus. Tapi sekali lagi ya, indikator custom tidak bisa berdiri sendiri, harus digabung. Nah, proses menggabungkan ini yang memang cukup amat butuh waktu. Oke. Yang ketiga, ITOR. Nah, ITOR ini seperti apa? Nanti kita lihat. Yang keempat itu adalah parabolic super Indi atau PSI ya. Oke, ada yang open mic? Ada yang mau bertanya mungkin?
Seru, oke, setuju, oke. Ada ini, boleh bantu gini ya, kita mute dulu agar lebih enak kita belajarnya. Nanti setelah ada yang ingin dipertanyakan, boleh jadi open mic memang untuk bertanya aja ya. Oke ya, clear ya? Oke. Nah, ini Pepino. Kelihatan nggak di layar? Boleh bantu dong di chat. Kelihatan nggak ya yang saya share? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke, Pak Agus. Terima kasih. Pepino ini bentuknya seperti apa, Mbak Ica? Dia ada garis biru. Jadi Pepino itu ada dua, dia punya dua warna, dua garis. Yang satu warna biru, yang satu warna merah. Pepino ini mengukur apa? Boleh dibantu mungkin Pak yang lain di mute ya, biar enak belajarnya ya. Nanti kalau mau bertanya. Oke. Ada Pepino, warnanya biru sama merah. Kalau biru, itu menandakan bahwa trennya sedang naik. Ini yang seperti di gambar. Kemudian dia bentuknya seperti ini. Saya langsungnya deh. Gini, saya jelasin dulu, nanti kita langsung masuk ke market ya, biar tahu gambarnya. Jadi si Pepino yang fungsinya itu untuk apa? Untuk baca tren. Karena selama ini kalau dia membuat garis trend line secara manual, banyak yang bingung, nasabah-nasabah yang biasanya baru belajar, baca nih nariknya kemana sih? High dan low-nya tuh yang mana ya nariknya? Nah, oleh karena itu saya coba confirm kira-kira gimana ya cara mempermudah para trader untuk melihat tren. Nah, ini salah satu indikator yang bisa mempermudah Bapak Ibu sekalian membaca tren. Ini jika harga ada di atas garis biru, itu trennya naik. Nah, ini ya contohnya. Tapi jika harga mulai tembus ke bawah garis biru, harga mulai turun. Artinya dia break trend line. Nah, sekarang saya coba mau masuk ya ke market. Coba saya jelasin dulu deh satu lagi deh, biar nggak bolak-balik ya. Bentar. Nah, ini yang tadi Pepino biru. Kalau yang Pepino merah gimana? Oke, kita cek ya. Bentar, ini saya kesulitan. Oke, nah ini dia. Ini Pepino merah. Ini warnanya merah nih garisnya. Nah, si Pepino merah ini, jika harga di bawah garis merah, ini Pepino merah, kemudian harganya ada di bawahnya, itu tren turun. Peluangnya apa? Itu sell peluangnya. Kalau tren naik, peluangnya buy. Ingat ya, tren turun, peluangnya sell. Tren naik, itu peluangnya buy. Nah, kemudian tapi, kalau ternyata si garis Pepino ini ketembus ke atas, itu berarti dia sudah break trend line. Kita udah boleh buy. Simple ya bacanya ya. Selama ini ngebaca tren kan agak susah tuh. Benar nggak? Kira-kira saya coba share ke sini ya. Kita coba cek marketnya ya. Oke, hari ini kira-kira ada yang mau dibaca nggak? Market apa nih kira-kira yang lagi bagus? Ini saya close dulu ya, biar enak ya. Gold, Bu. Gold ya, waduh. Tahu aja nih. Tadi siapa yang ngomong nih? Pak Wijaya ya? Iya. Oke, seneng gold Pak. Yang berkilau-kilau ya Pak ya. Ada lagi yang lain? Pengen pair apa kira-kira? Open mic dong. GU, GJ, oke. Izinannya berarti Pepino. Sebentar, saya coba baca dulu ya. Oil, oke. Siap. Izinannya berarti Pepino itu sama dengan resisten support. Beda Pak, beda. Untuk cara bacanya bisa saja. Oke, cara bacanya bisa saja, tetapi ini bukan menentukan resisten sama support. Pepino ini lebih ke tren ya, Pak Davano ya. Oke, GU, GJ, keren untuk tren ya, Bu. Siap, ya, oke. Ya, Bu, emas, oke lah. Oh, loko, oke, siap. Apa sama dengan moving average? Bu, ya, hampir mirip. Oke, siap. Nah, kalau ngelihat gold, oke, saya kosongin dulu deh nih. Indikatornya satu-satu ya, saya bacainnya ya. Oke, kita cek dulu Pepino. Hai Pepino. Nah, ini dia. Saya kecilin, saya lihat di H1. Oke, cara lihat tren gimana Mbak Ica? Oke, kecilin aja dulu sampai mentok, kemudian naikin 2 kali. 1, 2. Nah, ini dia. Ini kalau makro trennya, boleh bantu saya enggak? Jadi emas ini trennya kemana? Boleh di chat, boleh buka room deh. Kira-kira trennya kemana? Bantu dong. Iris, Mbak. Biris, oke. Yang belum tahu biris itu turun ya. Oke, nggak apa-apa. Ini via chat. Turun. Oke. Kalau turun berarti peluangnya apa? Sell. Sell. Clear ya?
Apakah ada yang setuju dengan buy? Nggak apa-apa loh, beda. Salah nggak di ini kok, nggak digigit, tenang aja. Enggak. Enggak, oke, siap. Nggak ada yang buy, jadi sell semua ya. Oke. Ya. Oke, short buy. Ada kok ini. Oke, kalau yang bilang buy nggak salah, yang bilang sell juga nggak salah. Kenapa? Karena kita trading itu beda-beda time frame-nya. Nanti ada pembahasan tentang trading multi time frame ya. Nanti boleh dilihat. Kenapa yang boleh bilang buy? Kenapa dia boleh bilang buy? Karena kemungkinan besarnya adalah dia melihatnya di time frame yang berbeda loh. Jadi nggak salah orang yang bilang buy atau sell. Nah, ini ya, dia mungkin ngelihatnya di M15, dia mungkin ngelihatnya di M30, tapi secara normalnya yang bagus adalah melihat di H1. Idealnya. Tren turun, peluang sell loh. Ya, ini di gold. Ini contohnya, Pepino apabila si harganya ada di garis atas. Kita coba cek market yang posisinya, ini dia nih, USD Kanadian ini ya. Kita coba cek. Kita hapus dulu satu-satu indikatornya ya, biar jelas Pepino ini seperti apa. Nah, ini dia. Pepino itu adalah membantu tren. Jadi untuk support resistance sebenarnya bisa aja. Jadi kalau misalnya di garis, tadi ada pada Vano yang bilang, kalau misalnya di atas garis kita boleh buy, di sini boleh. Nah, ini bisa dibilang support. Bisa banget, bisa banget. Nah, kondisinya ketika kita pakai Pepino, kita menggunakan tren, kita nggak tahu nih, dia mau naik sampai mana sih? Ini trennya tren naik nih, tapi dia mau naik sampai mana? Ini kita coba cek di emas. Trennya turun nih, benar nggak? Tapi mau turun sampai mana? Jangan-jangan nanti ketika kita sell harga naik, benar nggak? Atau misalnya di USD CAD, ini trennya naik. Jangan-jangan ketika kita lagi buy, harganya turun. Itu yang sering terjadi. Benar nggak saya ngomong? Berdasarkan pengalaman pribadi. Betul ya? Nah, betul ya. Oke, lagi buy harga turun, lagi sell harga naik. Gimana sih ini harga? Nah, dari situlah saya mengkonfirmasi kepada beberapa teman-teman juga yang trader, kemudian nasabah-nasabah, kita butuh satu indikator lagi yang bisa membaca mau sampai mana dia naik, mau sampai mana dia turun. Apa indikatornya? SND. Seperti mana SND-nya? Oke, kita coba tambahin ya. Ini indikator yang buat saya sebenarnya beberapa tahun terakhir bukan senang ya apa ya sebutnya ya, cinta banget deh sama si SND ini. Kenapa ya? Karena si SND ini salah satu indikator yang bisa ngasih tahu, dia bisa membaca pasar. Ketika respon pasar banyak yang buy, dia akan timbul area hijau. Ketika respon pasar banyak yang sell, dia akan timbul area merah. Selama ini kita selalu mencari indikator, di mana sih buy-nya, di mana sih sell-nya. SND ini cukup banyak membantu. Walaupun memang mungkin beberapa yang sudah pakai SND ada merasa ini sedikit kekurangan, kayak dia repaint lah, kemudian ketika dia tembus ya, repaint itu artinya kalau yang belum tahu tuh kalau dia tembus dia suka ada lagi keluar area atau dia balik lagi. Itu sebabnya SND tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh 2 atau 3 indikator yang mendampingi. Kita coba lihat ya. Ini salah satu tadi yang kita buka USD Kanadian, saya gedein dikit ya. Ini trennya naik ya. SND-nya mana nih? Hijau. Nih merah. Kita coba share dulu penjelasan tentang SND. Nah, kita masuk ke teori sedikit ya. Saya selang-seling ya. Sorry. Tadi Pepino sudah pada paham belum? Kira-kira. Pepino sudah pada paham belum? Sudah, Bu. Paham ya? Oke ya. Clear Pepino ya. Ini akan saya berikan kepada nasabah saja. Jadi kalau yang belum menjadi nasabah mau Pepino harus gabung dulu. Saya kasih secara free Pepinonya. Oke, kita masuk berarti kalau sudah paham. Ada yang belum paham nggak? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Di sini saya membantu Bapak Ibu sekalian agar bisa menjadi trader yang baik dan menggunakan strategi trading yang baik. Ada yang belum paham nggak kira-kira? Saya coba cek bentar ya. Paham Bu? Belum? Pak Joko, kira-kira yang Ada, belum? Bu. Oke, yang mana yang belum paham, Bu? Yang mana, Bu Loli? Cara masuk itu ya? Nggak ngerti juga sih. Bu, tapi kalau dari yang tadi saya kasih tahu tentang indikator Pepino-nya ini sudah paham belum? Jadi di sini tuh ada Paham.
Paham ya? Jadi Paham. kalau ketemu garis warna merah seperti ini, itu tren turun, Bu. Ini yang belum paham Ya, tadi ada paham. paham ya? Oke. Apakah Pepino selalu berubah garis lurus, Bu? Kalau garis lurusnya sih nggak berubah, Pak, karena tren nggak mungkin dia bengkok sih sebenarnya, Pak Tommy. Tapi ketika dia timbul harga baru, kayak contohnya dia misalnya tembus ke sini. Ini saya kasih contoh, Pak Tommy. Ini sebelumnya dia dapat di sini. Ini sebelumnya garis Pepino biru. Trennya naik, buy dong. Ya kan? Tiba-tiba timbul, Pak, Pepino merah di sini. Boleh nggak sell di sini? Boleh, Pak. TP-nya di sini. Nah, dia naik nih. Ini sama seperti garis trend line. Hanya saja bentuknya sudah di auto sama saya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sekalian gabung, saya kasih indikator Pepino ini. Jadi untuk menentuin garis tren nggak perlu bikin sendiri, nggak perlu gambar. Nah, ketika dia jebol di bawah ini akurasinya, trennya sudah berubah. Sudah boleh sell? Sudah, trennya sudah mulai turun. Karena dia di bawah garis Pepino merah. Clear nggak kira-kira? Apa sudah membentuk 2-3 kali titik? Sebenarnya kalau untuk 2 kali 3 titik itu bisa, Pak. Tapi itu bentuk dari substrateginya si Pepino, Pak. Kalau Bapak ngelihat tren kan sebenarnya syaratnya harus ada 2 puncak dan 2 lembah secara menaik bersamaan. Kalau trennya naik gitu ya. Kalau tren turun berarti 2 puncak dan 2 lembah yang semakin menurun, ya kan? Nah, kondisi seperti itu ketika Bapak membuat garis tren secara manual itu bisa. Kalau Bapak boleh lihat nih di sini. Ini posisinya. Garis Pepino ini bantu. Nah, cari ketika dia break di sini. Yang akurasinya yang bagus adalah cari ketika dia tidak berseberangan. Ini begini nih. Ini artinya sudah dia turun, kemudian dia break dari si Pepino yang biru. Itu untuk emas. Kita lihat yang di USD Kanadian. Ini naik nih, truk. Dia sudah mulai ini di sini nih. Nah, ini ya, ini udah mulai keluar nih. Artinya berarti sudah mau mulai turun. Kita cari lagi yang lain. Nah, ini dia, GBP USD. Lihat di garis Pepinonya. Dia di bawah merah nih. Berarti di sini udah boleh sell? Boleh. Karena di sini area batas Pepino biru, dia break ke bawah sini. Clear nggak ya? Nanti apa bisa dipakai? Sebenarnya bagusnya trend line itu dilihatnya di H1 ideal. Tapi beberapa ada yang lihat di M30 boleh aja. Cuman si Pepino ini hanya bisa dipakai di M30 dia. Sampai M30 M15 masih bisa. Tapi kalau di bawah itu sudah tidak bisa. Gitu ya. Untuk semua time frame. Nah, tadi udah saya sampaikan ya, Pak, untuk Pepino ya. Oke. Apa sudah oke? Melawan tren hanya untuk scalping kali. Pak Rizky, saya tidak melarang Bapak untuk melawan tren atau counter trend. Boleh, saya tidak larang. Banyak kok trader yang seperti itu. Tapi beberapa nasabah yang sudah saya temui dan beberapa teman-teman trader yang saya temui, kalkulasi dalam 10 kali posisi, 7 kali ambil posisi, dalam 10 kali posisi, 7 kali itu bisa profit loh, yang counter trend atau lawan arah. Tapi ketika 3 kali loss, itu menghabisi profitnya. Tapi untuk para trader yang follow the trend, yang hanya misal tren naik ya buy, tren turun hanya sell, dalam 10 kali posisi, 5 kali mungkin dia bisa profit, 5 kali juga dia loss. Tapi ketika dia loss, tidak menghabisi profitnya. Jadi hati-hati ya, keputusan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Trading tujuannya untuk apa? Pengen profit, oke berarti kita harus sabar. Di mana kita buy, di mana kita sell, kemudian di mana kita harus open kapan sih? Close kapan, itu harus kita tahu. Harus belajar. Oke ya, saya tidak melarang ya, tapi pilihan Counter ada. terlalu beresiko ya, Bu. Gimana Pak? Counter terlalu beresiko ya. Betul Pak, sama lah Pak, kayak kita berkendara lawan arah juga beresiko, benar nggak Pak? Benar ya, resikonya lebih tinggi. Jadi yang kita tahu trading itu sudah beresiko, jangan tambah lagi resikonya. Tapi keputusan ada di Bapak Ibu sekalian. Mau scalping, keren banget. Untuk scalping keren. Kalau yang sudah jadi nasabah, biasanya saya kasih tahu caranya. Oke, lanjut ya. Pepino sudah paham ya? Masuk ke SND ya. Oke, saya coba mau jelasin tentang SND. Tapi saya mau share dulu tentang infonya. Saya dikasih info 30 menit lagi, cepet banget ya. Duh, Mama emang suka ngomong, maafin ya. Oke, ini Pepino, kita sudah paham. Kita lanjut ke supply and demand. Oke, supply atau area merah. Jadi supply ini area merah atau disebutnya area sell. Gampangnya, kalau ngelihat area merah, itu adalah area sell. Larangannya apa? Nggak boleh buy.
Nggak boleh buy larangannya. Kecuali apabila si area merah itu ketembus ke atas. Tembus bahasa emak-emak tuh. Break out. Break out ke atas. Itu kita boleh buy. Jadi si area merah SND ini bentuknya tuh persegi panjang. Ini yang saya suka. Jadi dia ada batas atas, ada batas bawah. Untuk apa fungsinya? Nanti kita bahas. Nah, ini lihat di gambar sedikit ya. Supply sama dengan area merah, sama dengan area sell. Lihat ini harga. Ketika dia di area merah, dia turun. TP-nya di mana, Mbak Ica? TP-nya adalah di area hijau. Kenapa area hijau? Oke, nanti ada lagi nih penjelasan tentang area hijau, tapi setelah saya jelaskan, area hijau itu adalah area demand. Area demand artinya area buy. Artinya kita nggak boleh sell di situ. Jadi kalau lagi ambil posisi sell, TP kita itu di batas atas area hijau. Batas atas area hijau. Kenapa? Karena di area hijaunya udah area buy. Udah ngasih tahu dia, hati-hati lu nih lagi sell. Harga mau naik nih. Pilihannya ada dua. Mau dipertahankan atau mau di-close. Tapi dia udah ngasih info. Nah ini yang beberapa orang bilang kekurangan dari CSND ada repaint. Ya betul, memang ada repaint. Tetapi kondisi repaintnya dia bisa dibantu, dikurangi dengan beberapa indikator. Nanti saya jelaskan. Lihat ya, TP. Ini lihat ya, merah, verified. Kemudian dia turun, area hijau itu TP-nya. Timbul tiba-tiba, ini keren ya SND. Ini keren ya SND. Karena dia ngasih tahu. Dari dulu, hampir 8 tahun saya bertrading, saya mencari suatu indikator yang bisa ngasih tahu saya bahwa si harga mau naik, si harga mau turun. Ternyata cocoknya sama dia si SND ini. Tapi hati-hati, di SND di luar sana mungkin banyak SND ya, tapi memang dari sisi penggunaan saya lihat beberapa algoritma ada yang lebih parah lagi. Repaint-nya parah sekali gitu. Areanya di situ tuh memang tidak pas, dan ternyata dia nggak naik gitu loh, malah turun, keseringan gagalnya. Jadi ketika mencoba hampir 6-7 SND, indikator yang dipakai sama IMF ini cukup bagus. Nah ini ya, ini SND-nya. Nanti saya lihatin hasil saya bertrading menggunakan strategi ini selama 1 tahun 4 bulanan. Oke, ini ya, ini SND-nya. Kemudian kalau si merahnya jebol ke atas itu boleh buy. Dia ada areanya. Jadi area itu udah ada. Karena kalau sebelumnya belum ketembus dia sudah ada. Tapi dia akan timbul tiba-tiba ketika dia membaca pasar. Balik lagi, tidak ada yang bisa mendeteksi pasar mau naik atau turun. Tapi indikator SND ini bisa membaca pasar tersebut. Ya, clear ya? Ini adalah SND yang warnanya merah. Kalau SND yang warnanya hijau gimana Mbak Ica? Ini dia. Hijau. Hijau itu demand. Artinya area buy. Larangannya nggak boleh sell. Jadi kalau kita lagi buy, misalnya ya, buy, TP kita di mana? Area merah, batas atas, batas bawahnya. Jangan terlalu dempet areanya karena ada spread. Kalau ada spread berarti jaraknya harus kita jauhi sedikit. Nah, ketika kita lagi buy, TP-nya di mana Mbak Ica? Di batas bawah area merah. Karena kalau kita lagi buy timbul area merah, dia ngasih tahu nih harga mau turun. Pilihannya, lu mau tahan posisi atau di-cut profit. Clear ya? Tapi kalau si area hijau ini jebol ke bawah, jebol lagi. Break out. Sorry ya, lama-lama ada bahasa yang agak ini ya. Jebol, itu kan break out ke bawah warna hijau. Itu berarti area demand itu sudah tidak lagi buy. Tapi Ibu, Bapak dan sekalian bisa sell ke bawah. TP-nya di mana? Area hijau. Karena dia akan mencari area hijau setelahnya, di bawahnya. Kita lihat ya ini. Ini area hijau nih. Dia akan mencari area hijau bawahnya. Ini TP-nya. Simpel kan? Kita masuk ke market. Kita masuk ke market ya. Kita cek. Ada yang penasaran nggak sih kenapa si SND atau si indikator ini jatuhnya jadi kayak warna-warni malam ini? Karena memang kalau saya baca dari beberapa penelitian tuh 80% manusia atau kita itu lebih cepat melihat warna dibanding angka atau tulisan. Terbuktinya ketika kita salah ngasih duit dengan tukang parkir 2.000 dan 20.000. Benar kan? Nah, itu bukti bahwa manusia lebih cepat melihat warna. Oke ya, clear ya. Makanya saya pakai strategi ini penuh dengan warna. Belum bunga-bungaan nggak dipakai kok, tenang. Oke, ini DSND-nya. Ini masuk ke GBP USD. Tadi ada yang bahas pengen emas. Oke. Kita masuk ya. GUGJ nanti kita bahas ya. Ini dia. Oke. Lihat deh Mas, tadi kenapa saya ngambil sell? Udah profit? Iyalah profit, jelas. Kenapa alasannya? Pertama, harganya ada di bawah pepino merah. Clear ya?
Kedua, harganya ada di area SND merah. Supply, ini area sell. Nah, ini yang saya maksud kenapa Bapak Ibu sekalian harus tahu mau buy open di mana buy-nya, mau sell di mana sell-nya, harus tahu. Jadi nggak ikut-ikutan. Dengan SND ini Bapak Ibu sekalian udah tahu kan? Benar nggak? Satu, dia di bawah Pepino, oke, trennya turun. Harganya di bawah Pepino merah kok. Ada indikator SND merahnya di sini. Dari sell di atas sudah lumayan. Tadi saya close kan, lihat sendiri. Saya batasin karena memang kita mau zoom. Jadi ibaratnya kalau saya bertrading itu tidak mau terdistract dengan apapun. Jadi kalau trading, fokus aja trading dulu. Nanti ketika sudah profit, udah close, baru saya confirm lagi sama yang lain gitu. Kembali ke dunia nyata gitu ya. Oke. Nah ini, TP-nya di mana? Sebenarnya bisa sampai sini. Let's check ya. Nanti kita lihat apakah si emas ini akan sampai di sini ya. Di harga 18.34.69. Tetapi ada satu kendala yang orang-orang bilang bahwa si SND ini posisinya bisa repaint. Bisa dibantu dengan salah satu indikator, namanya ITOR. Nanti saya bahas. Tapi saya bahas ini dulu. Ini merah, TP-nya sampai sini. Batas hijau. Kira-kira, saya mau tes nih sedikit. Kira-kira, kalau ternyata si harga emas, jebol nih si area, jebol lagi, breakout nih, si area hijau ke bawah. Apa yang dilakukan? Apakah ambil buy atau ambil sell? Nunggu dulu Mbak, dia valid atau enggaknya. Kalau dia sudah valid dan itu baru kita mau sell. Kalau dia repen lagi atau dia balik lagi ya nunggu naik di garis hijaunya itu atau enggak. Keren. Ini ada lagi nggak jawaban yang lain? Mbak, jadi kalau misalkan pas nyentuh hijau nih, saya keburu buy, tapi ternyata breakout, yang harus dilakukan apa? Udah situ aja. Maksudnya saya perjelas Pak Ibnu. Bapak ngambil ketika dia turun area hijau. Iya, jadi pas nyentuh tuh saya langsung buy kan ya. Oh, Bapak ke bawah. Oh, kenapa alasannya Bapak ngambil buy? Ya kan tadinya kan udah menyentuh nih. Hah? Gimana? Sebentar, yang lain boleh ditutup. Boleh di-mute yang lain mic-nya? Saya mau dengar Pak Ibnu sebentar, kita belajar sedikit ya. Gimana Pak Ibnu, boleh bantu? Halo Pak Ibnu? Ketika sudah menyentuh hijau tuh kita berarti harusnya buy kan? Oke, siap. Nah, jadi kita udah buy nih, tapi ternyata breakout di bawah nih. Ke bawah. Oke, siap. Banyak Oke, gimana Pak Husnul? Ada yang jawabannya lagi? Kira-kira ini pertanyaan saya ya. Kalau harganya break di bawah area hijau, apa yang harus dilakukan? Tadi Pak siapa ya berbicara, tunggu valid dulu. Keren pertanyaannya. Valid, apakah dia break valid tembus di bawah hijau atau dia rebound? Yang satu lagi bertanya bahwa kalau ternyata ngambil buy apa yang dilakukan? Oke, nanti kita bahas ya Pak. Tapi saya tanya dulu, apa kalau harganya tembus di bawah garis hijau, boleh nggak kita ambil posisi misalnya buy atau sell? Saya perjelas sedikit. Sebenarnya jawaban salah satu tadi sudah benar. Tunggu, break dulu. Ada dua istilah, break, valid break dan false break. Hati-hati dengan itu. Kita akan pelajari itu nanti. Tapi sekilas, ketika break, valid break, dia harus dipastikan. Ini saya pasang garis. Kelemahan dari CSND ini memang tidak bisa menentukan harganya ada di garis. Nah, kalau kita lihat 1829.18 di bawah garis hijau. Jadi harus open candle baru di bawah harga 1829.18. Baru itu dinamakan valid break. False break, jadi dia candlenya setengah-setengah atau setengah di atas, setengah di bawah atau shadow. Itu belum break, itu masih false break. Jadi hati-hati ya. Valid break, false break nanti dibahas di kelas selanjutnya. Tapi untuk saat ini saya jelaskan bahwa ini bisa. Kemudian kalau nyentuh area hijau, saya keburu buy. Ini yang saya bilang tadi. Ingat, rumus pertama itu tren. Pepinonya lihat dulu Pak. Kenapa Bapak ngambil buy? Yang Bapak lihat itu Bapak langsung loncat sama SND. Hati-hati ya. SND itu nomor 2. Pertama itu tren. Saya balikin. Karena tadi trading itu sudah berisiko. Jangan ambil lagi resikonya dengan lawan arah.
Kalaupun mau lawan arah, perhatikan kekuatan harganya. Nah, ini nyambung nih sama indikator selanjutnya. Oke, jelas ya tadi ya. Jawabannya sebagai nanti kalau kurang jelas boleh tanya sama sales manajernya atau nanti sudah bergabung saya akan jelaskan lagi. Kalau AM-nya ada di saya ya. Oke, saya perjelas lagi. Ada satu indikator tadi. Saya mau ambil buy. Karena saya lihat ini warna hijau. Ini adalah support, area buy. Tapi ingat ya, saya balikin ya. Rumusnya nanti saya kasih di akhir. Ada ITOR namanya. Nah, ini ITOR. M5, M15, M30, H1, H4, D1. Kok D1-nya kosong ya sebenarnya? Oke. Kita lihat ya, dia timbul nggak D1-nya. Harusnya dia timbul sampai D1. Bentar ya. Oke. Nah, keluar tuh dia merah. Nih, kita lihat ya. Oke, H1. Nah, ITOR itu punya 3 warna. Merah, hijau, biru muda. Saya kasih gambaran. Ketika ITOR-nya berwarna merah, jumlahnya 4 atau 5, itu harganya kuat naik. Saya jelaskan di slide-nya. Oke, mana dia? Ntar ya, nanti kita sambung. Jadi CSND ini harus digabung sama si ITOR, biar enak kejelasinnya. Ntar ya. Karena berhubung waktunya agak ini. Nggak apa-apa ya, manjang dikit ya. Yang penting enak yang ngobrolnya ya. Oke. Yang penting adminnya betah. Nah, ini tadi si supply and demand. Nanti kita bahas. Nah, ini ITOR. ITOR itu fungsinya mengukur kekuatan harga. Nah, ini berkesinambungan sama pertanyaan tadi. Kenapa buy? Kenapa ada area hijau? Ya, saya mau buy karena dia area hijau. Jadi kita ngelompatin nih. Padahal itu sebenarnya cara yang salah. Rumus yang saya pakai yang pertama itu trend. Kalau mau dengan akurasi yang cukup bagus, konsisten profit, trend dulu pertama. Kedua, baru SND-nya. Lihat kalau trend turun, untuk ngambil buy harus hati-hati. Ngambil sell lebih bagus. Kemudian ketiga ITOR. Sekuat apa dia mau turunnya? Kalau ternyata si harga ITOR-nya ternyata kuat naik nih Mbak. Trennya turun, boleh nggak ngambil buy? Keputusan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Mau ambil silahkan, tapi tadi ada yang bilang nih, bagusnya lawan arah scalping. Betul, tapi harus tahu caranya. Di mana cara scalping yang benar? Itu nanti kita bahas ya. Di 2 minggu ke depan ya Pak ya, kalau nggak salah 2 minggu ke depan kita akan ada ketemu lagi itu dengan strategi yang berbeda. Nah ini ITOR, hijau lihatnya ini, nih warna hijau nih, jangan lihat angka sama tanda panah tuh jangan lihat, lihatnya warnanya. Ini lihat hijau tuh. Kalau ITOR ini warnanya hijau jumlahnya 4 sampai 5 itu kuat naik tandanya. Tapi kalau melihat ITOR dengan warna merah, jumlahnya 4 atau 5 itu kuat turun. Tapi kalau melihat ITOR yang warnanya biru kayak gini, ada tulisan ranging di situ, itu sideways. Ada beberapa trader yang suka ngambilnya pas sideways, apalagi pakai SND. Kalau pakai SND, sideways itu enak banget, tuk-tak dia begitu-gitu. Hijau buy, naik dia, TP di sini, sell. Biasanya areanya ranging begitu tuh dia merah sama hijaunya ada. Itu enak banget. Tapi itu strategi nanti yang saya kasih setelah jadi nasabah ya. Terusnya nggak boleh dikupas tuh di sini. Oke, itu ya ITOR. Oke, kita masuk ke marketnya ya. Ada chat kapan OP-nya. Wah bagus juga ya, bisa lihat kuat enggaknya untuk. Wah betul sekali Pak Gigi. Pak Dwi, kalau break demand Pepino kasih panah. Sebentar. Oh iya, pakai MetaTrader. Oke, ini pakai MetaTrader 4 betul. SND berdasar body atau ekor? SND itu kalau SND Pak Tirta, SND itu kalau melihat bentuknya dia persegi panjang. Tapi kalau kita ngelihat body atau ekor itu candle-nya. Jadi kalau misalnya ada istilah dia break tadi ya, valid break atau false break. Ketika dia break area merah, misalnya ini area merah nih. Batas atasnya ini bawahnya. Harga naik nih ke atas. Perhatikan, ini harus kita kasih garis untuk mengetahui harga. Misalnya tadi ini di harga 1898 batas atasnya. Naik di candle ke atas. Perhatikan untuk open posisi buy karena kalau break ke atas kan buy itu. Break ke atas area merah ya. Itu bisa buy. Perhatikan kalau candle cuma begini, terus dia turun lagi. Cuma setengah nih, setengah dewa setengah. Itu belum break. Itu belum break, itu false break. Yang break gimana? Pastikan si satu candle baru itu di atas garis yang tadi kita buat. Karena ketika dia tembus si area merah, dia harus satu candle di atas. Itu namanya valid break. Clear ya?
Oke, kita bahas lagi di bawah pertanyaannya. Kalau break demand dan Pepino ngasih panah merah. Break demand, oke, hijau ke bawah. Kasih panah merah ke bawah. Saya tunggu pullback-nya untuk sell. Bukan pullback, artinya dia harus break, Pak. Demand itu kan berarti hijau. Oke, 15 menit, tapi nggak pakai dijelasin. Di bawahnya, break dia. Ingat ya, batas bawah. Kalau area merah batas atas, kalau yang area merah itu supply. Area hijau itu demand. Batas bawahnya. Pastikan si satu candle baru itu di bawah area hijau. Oke, kapan OP-nya? Nanti Pak Dwi saya kasih rumusnya. Saya perjelas. Oke, kemudian wah bagus, oke, bisa coba nggak Bu? Bisa. Kalau saya join bisa di-mentor langsung nggak Bu? Bisa. Tugas kami AM di sini membantu Bapak Ibu sekalian yang mau belajar trading. Oke, sip. Screen-nya masih itor. Iya, betul. Maksud saya, oke. Screen-nya masih itor. Oke, saya lanjut ya. Aduh, waktunya sedikit, harusnya 2 jam ya ngebahas ini. Oke, tapi asal masuk semua jadi nasabah, saya siap deh. Ada direct message-nya, oke. Oke, siap. Nah, clear ya? Jadi, itor contohnya di emas nih sekarang. Oke, lihat deh, itornya ada berapa? Itornya ada berapa di emas? 4. Warna merah ya? Benar nggak? Artinya apa? Kuat ke area sell. Oke, bukan ke area sell, kuat turun. Saya tidak bilang itor itu menentukan sell atau buy, tapi saya bilang itor itu menentukan kuatnya dia turun dan kuatnya dia naik. Kenapa? Contoh, apabila trennya naik, ternyata contoh ya, saya kasih contohnya, ada yang lagi sedikit berbeda. Bentar. Dia agak sedikit lawan arah. Bentar ya. Bentar, mana ya dia? Sebentar. Nah, ini dia. USD CHF. Posisinya dia ada di atas. Tapi dia ada area merah. Itornya 4 loh hijau. Kuat naik. Apa yang dilakukan jika seperti ini? Boleh bantu saya nggak? Saya udah kasih nih 3 info itor, Pepino, SND, itor. Dari 3 indikator itu aja sebenarnya udah ketahuan nih jawabannya kapan OP-nya, kapan open posisi. Kalau yang malam ini belajar ya. Lihat pertama Pepinonya, saya kasih gambaran sedikit. Lihat pertama Pepinonya, harganya ada di atas Pepino biru. Artinya trennya naik, betul nggak? Betul. Betul. Kedua, lihat SND-nya. SND-nya warna apa nih? Merah. Merah. Artinya kalau SND merah, peluangnya apa? Sorry, harga mau apa? Areanya apa? Harusnya sell ya, Bu. Oke. Terus apa yang Ibu lakukan melihat seperti ini? Apakah Ibu ambil sell atau Ibu tunggu? Tunggu break, Bu. Tunggu break kemana, Pak? Ke atas, Bu. Ke Saya bisa atas beli. mana? Lewat merah, Bu. Oke, clear ya, Pak? Benar nggak? Benar. Benar. Jadi ini memang area merah. Tapi kita lihat dulu balik ke trennya. Trennya naik, peluangnya buy. Kemudian ada area merah. Boleh nggak ambil sell? Boleh. Nggak ada yang larang. Tapi ingat ini trennya naik. Selama ini kita selalu berpikir, kenapa ketika saya buy harga turun, ketika saya sell harga naik. Itu kan keluhan kita. Sekarang dengan ada indikator ini kita udah harus paham. Ini area merah. Ngapain saya buy di sini? Terus kalau saya sell di sini gimana? Resikonya kuat nggak? Nah, cara baiknya tunggu dia break di atas area merah. Baru kita buy. Pasang garis di sini. Satu lagi indikator yang kita perjuangkan adalah itor. Lihat itornya yang ketiga. Itornya ini hijau loh, udah jelas. 1, 2, 3, 4. Kalau itornya hijau, jumlahnya 4 atau 5 kuat naik. Kenapa kita ngambil sell di sini? Begitu kita sell, harga naik. Salah enggak harganya? Enggak salah. Yang salah siapa? Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Udah jelas beberapa indikator menginformasikan tren naik, kemudian itornya hijau kuat naik. Kenapa ambil sell? Jadi harus ngelatih emosi ya, Bu ya? Betul, Bu. Itu yang memang agak prosesnya cukup panjang, tetapi disiplin. Jadi kalau untuk nasabah saya selalu saya bilang syaratnya 2 mau jadi trader yang hebat. 1 disiplin, 2 mau belajar.
Karena market itu selalu berubah. Kalau kita buy sebelum breakout gimana, Bu? Buy sebelum breakout, keren banget nih. Ini kalau ngomong-ngomong, ini ada 2 tipe trader loh sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Yang satu itu trader yang tipenya itu agresif. Yang kedua itu tipe aman mainnya. Kayaknya siapa nih tadi Pak Wijaya tipe agresif ya Pak? Pengen duluan aja sebelum break. Kan Boleh kita Pak? lihat indikatornya Pepino karena trennya naik. Tren naik, tapi ada area merah Pak. Bisa jadi dia turun dulu Pak mau rebound. Kecuali Pak Wijaya sudah siap dengan resikonya. Kalau ternyata si area merah ini dia rebound dulu Pak ke bawah, berarti ketika Bapak open posisi buy ke sini, Bapak harus siap terfloating dulu dia ke bawah Pak. Oke, Bu. Benar ya? Clear nggak Pak? Clear, Bu. Mbak, Clear, ya? nanya Mbak. Boleh Pak, gimana? Berarti kalau dengan yang seperti ini, alangkah baiknya berarti kalau dia mendekati garis tren Pepino-nya dulu itu ya, kalau kita mau open buy-nya itu ya. Clear ya, apalagi ada area hijau juga Pak di sini, benar nggak? Ini kita buy ini di sini, TP-nya di sini. Enak nggak Pak? Enak ya? Enak banget kalau Clear trading banget kayak ini. gini ya Bu ya. Iya, betul. Langsung join deh kalau kayak gini. Boleh, silakan langsung tanya sales Mau manager. nanya dong Bu, Gimana Pak? mau nanya lagi balik ke emas tadi boleh nggak Bu? Sebentar Oh, aja. lagi ambil emas ya Pak? Gimana Pak? Itu Bu yang apa garis merah yang yang SND yang merah kedua, SND Oh, yang merah kedua kan di situ kan yang ini kita Pak, yang di ini Pak. yang itu ya Ibu, yang kedua dari atas ya. Yang Di ini titik yang itu kan kita sell kan Bu ya. di sini Yang atau di di titik, ya yang tadi yang di situ. Ya, di situ kan sell Bu kan. Nah, tapi kan hijaunya belum muncul Bu. Nah, pertanyaannya Kak, sekarang kan harus pasang TP sama SL di situ. Nah, kira-kira gimana Bu? Oke, keren. Di sini sebenarnya kalau saya itu menambahkan dengan trading multi time frame. Nah, trading multi time frame ini sebenarnya ini saya kasih sebenarnya untuk nasabah sih Pak Patelo dan nasabah ya. Nanti boleh tanya ke ini juga ya. Cuman kalau saya menambahkan ini dengan trading multi time frame. Jadi SND ini setiap time frame itu dia berbeda areanya. Jadi saya mencari TP itu selalu melihat dari M5. Ini saya sebut ke nasabah saya spion namanya. Ini di luar konteks ya, tapi saya jelaskan. Ini adalah salah satu strategi yang saya kasih tambahan. M15, M30, H1, H4, D1. Itu spion buat saya. Untuk apa? Mencari TP. TP-nya adalah saya akan mencari area hijau yang terdekat ketika saya open. Tadi kan kita udah lihat nih di H1, contoh di sini tadi Pak ya, kita open posisi, bentar saya kecilin lagi. Nah, kita open posisi di sini nih kata Bapak. Terus gimana caranya? Kita lihat area hijau. Biasanya untuk SND yang kami itu punya settingan 2. Ada yang hilang ketika tembus, ada yang tidak. Nah, ini cenderungnya biasanya ketika ada harga yang tertahan itu pasti ada area hijau, Pak. Pasti ada area hijau. Tetapi dia ketembus, makanya dia hilang. Tapi ada settingan yang tidak ketika ketembus dia nggak hilang. Nah, itu bisa dipakai. Nah, kalau saya mencari TP ketika posisi misalnya area udah nggak ada nih, bingung nih TP di mana gitu ya. Nah, saya melihat dari M15, M30, H1, H4, D1. Di mana ada area hijau yang terdekat, disitulah saya TP. Clear ya, Pak? Nanti ada nanti, nah ini yang untuk hari ini join. Alhamdulillah banget. Oh ya, reminder. Oke, ini saya baru mau confirm. Jadi yang hari ini join, alhamdulillah banget saya mencoba untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk trial strategi ini di Telegram. Di chat ada survei untuk apa tadi reminder survei ya. Jadi harus confirm jika memang untuk mengikuti Telegram trial selama 7 hari. Jadi saya dampingi Bapak Ibu sekalian dalam men-trial si indikator ini. Nggak sendirian, biasanya trial sendirian kan, ini saya dampingin, karena kebetulan alhamdulillah saya mau kasih unjuk sesuatu sebelum saya mengakhiri nanti ya. Jadi dalam satu... Selamat malam Bu. Malam Pak, aduh Pak Dwiki kaget saya. Gimana kabarnya? Nah gini Bu, ini saya ngomong apa adanya ya. Saya beberapa kali ikut webinar kayak begini di KK Invest, di segala macam. Kadang-kadang dijanjin doang tuh Bu, masalah untuk ya apa itu namanya indikatornya gratis dipandu. Ini yakin ya bakal dipandu? Maksudnya biar saya belajar lebih. Saya tertarik sih sebenarnya ngelihatnya ada seru juga. Sebenarnya itu pertama. Yang kedua sebenarnya yang bagus tuh di deposit berapa sih Bu? 10 juta cukup nggak Bu ya? Pak Dwiki kayaknya duitnya. Iya, makasih ya. Oke siap.
Yang pertama dipandu, insya Allah dipandu. Karena apa? Tadi yang saya bilang untuk yang malam hari ini hadir, saya akan berikan grup trial Telegram, itu ada di chat, tolong dibantu ya, diklik surveinya. Nanti bila minta ke sales manajernya juga, ada slide di Telegram ya. Jadi nanti ada slide juga di Telegram grup kita nanti selama 7 hari, kemudian saya mendampingi, saya mentorin. Nah, kemudian setelah jadi nasabah, setelah 7 hari gimana? Jadi nasabah didampingin, insya Allah saya dampingin. Insya Allah didampingin. Ini ada beberapa nasabah mungkin yang datang sudah tahu gimana caranya IMF didampingin gitu. Jadi ada 3 AM ya, nggak sendiri. Kalau sendiri kayaknya saya nggak mampu deh sendiri. Ada 3 AM, saya, Pak Anto, dan Bu Tina itu akan mendampingi Bapak Ibu sekalian, nggak perlu khawatir. Kemudian modalnya yang bagus di angka berapa? Pengen profit berapa sebenarnya Pak Dwiki? Kalau mau kalau bisa sih rata nggak usah banyak-banyak ya, paling enggak sebulan ya 3 juta lah, cukup lah. Saya kan itu aja. Iya lumayan ya Pak ya, 3 juta. Kalau 3 juta kalkulasiin Pak Dwiki, misalnya taruhlah profit di 1-3%, 1-5%. 3 juta ya minimal di angka 5.000, 10.000 lah. Kalau 10 juta bisa banget untuk belajar. Kalau 100 juta nggak ada ya Bu, asli. Kalau 30 juta masih ada ya, paksain lah. Karena saya udah banyak ya Bu, masalahnya di tempat lain ya cuma janji-janji tok. Oh gitu. Tapi nanti kalau profit ternyata sama saya Pak Dwiki mau top up dong, mainnya yang gede berarti. Ya saya sih, ya siapa sih yang nggak mau untung, itu aja sih. Siap. Ya. Boleh. Pertimbangan kalau gitu, makasih. Boleh. Nanti boleh hubungin langsung sales manager masing-masing ya. Ya, makasih. Positif Pak Dwiki ya. Baik, terima kasih. Tadi ada yang mau tanya lagi mungkin? Modal $100 bisa? Belum lah Pak, kita kan main minimal lotnya 0,1. $100 nggak bisa open Pak. Gas terus nih Bapak, profit konsisten aja dulu Pak. Betul sekali, profit konsisten. Ini adalah strategi yang saya pakai. Bisa dilihat ya, tanggal 24 bulan 2 2021 menggunakan modal 5.000. Kemudian nih yang hijau-hijau nih TP loh. TP ada sebagian yang saya close manual, memang iya betul. Saya close manual, ada loss-nya, ada lah, saya bukan dewa. Ada loss-nya pasti. Profitnya nggak kalah tuh, lihat hijau-hijau seger kan? TP tuh hijau semua. Ada yang aneh nggak sama akun saya? Saya jarang pakai SL, betul nggak? Oke, jangan dipotong videonya. Saya memang jarang pakai SL, tetapi karena saya bekerja hampir 20 jam depan laptop melihat market, satu. Kedua, saya tidak pakai SL bukan berarti saya tidak punya manajemen risiko. Saya menggunakan 1-3% dari equity saya atau 3-5% dari equity saya. Jadi kuncinya 2, disiplin dan mau belajar. Ini ya, boleh dilihat ya. Kita coba cek tuh hijau-hijau, seger banget ngelihatnya ya kan, hijau-hijau ya kan, dolar lagi. Oke, kita lihat ya profitnya berapa? 2.800. 2021 bulan Februari, sekarang bulan Mei ya. Berarti udah 1 tahun 4 bulan ya. Ya, 10 bulan. Nah, lumayan tuh. Modal 5.000. Nah, seberapapun dana yang Bapak Ibu sekalian punya, harus diperhitungkan dengan money manajemennya. Jadi kalau misalnya modal 1.000, bisa aja ikut, boleh aja kok. Hanya saja harus disiplin dengan main 0,1. Clear ya? Ada satu indikator lagi yang saya mau bahas terakhir nih. Tinggal 2 menit lagi. Namanya adalah PSI. PSI itu parabolic super indi. Fungsinya untuk apa? Notif. Nah ini, oke, kita tradingnya di laptop. Tapi kadang-kadang kita sambil lihat yang lain kan. Kalau sudah lihat yang lain kita nggak tahu tuh. Nah notifnya itu biasa bunyi tring di laptop. Bentuknya seperti apa? Oke, saya lihatin ya. Nih dia, bentuknya seperti ini. Dia ngasih bunyi. Selama ini kita kalau mau trading kan dia nggak ada ngasih tanda tuh. Ini ada peluang atau enggak. Nah PSI ini ngebantu untuk notif. Dan itu poin keempat. Ya. Kemudian bentuknya seperti apa? Dia tanda panah. Selain tadi notif, ada tanda panah biru dan merah. Perhatikan, apabila trennya naik, pepinonya di atas. Kemudian kedua, ada area hijau. Ketiga, itornya hijau, minimal 4 atau 5. Yang keempat, ada PSI atau tanda panah biru yang muncul di area hijau. Akurasinya 85%. 85% dia naik. Boleh dilihat. Nanti kita coba selama 7 hari ya di Telegram. Jadi Bapak Ibu sekalian, habis ini tolong dibantu metanya di-download, coba baca tentang penggunaan meta,
besok Telegramnya sudah dibuat sama adminnya. Kemudian setelah itu kita akan langsung coba. Kita langsung turun ke market. Kita belajar. Teorinya kita kesampingin dulu sedikit. Sudah ada nih. Kita fokus sama strategi ini. Gimana caranya Bapak Ibu sekalian bisa bertrading. Kemudian bisa konsisten profitnya. Ya. Indikatornya kapan di-share, Bu Ica? Gimana, Pak? Indikatornya kapan di-share? Di sebenarnya Telegram. Oke. Besok kayaknya Telegram udah dibuat ya? Oke, sip. Iya, Telegram udah dibuat ya? Oke, sudah ada Pak. Tinggal nanti tolong dibantu diisi surveinya. Ada link yang dikasih di chat. Itu diisi surveinya atau tanyakan ke sales manajernya untuk meminta link atau apa sih namanya ya? Bukan link, form untuk masuk ke Telegram. 7 hari, jangan sampai lupa. Jadi kalau bisa malam ini atau besok pagi itu sudah bales si formnya karena kita udah mulai belajar. Gitu ya Pak ya? Surveinya udah Bu, rapat kanan semua tadi. Oke, nanti dihubungin sama admin langsung di-add berarti ke grup ya Pak? Ya Bu, makasih. Oke, sama-sama. Ini PSI-nya ya. Kemudian PSI selanjutnya ada yang warna merah. Ini dia contohnya. Ini ada tanda panah merah yang muncul di area merah. Itu harganya akan kuat. Oke, saya tambahan rumus. Ini rumus yang akan saya kasih sebenarnya untuk nasabah. Tapi nanti saya confirm di Telegram. Peluang buy, tadi yang nanya opennya di mana? Oke, peluang buy jika tren naik. Kok jadi foto saya? Tren naik. Artinya harganya harus ada pepino biru di atas pepino biru. Atau ketika si pepino merahnya kejebol ke atas. Oke ya, tren naik. Kedua, harga ada di area hijau atau demand. Out ke atas area merah. Wah, capek ya Pak Wijaya ya. Harga ada di area hijau atau breakout ke atas area merah. Itu buy. Yang ketiga, itornya hijau semua minimal 4-5. Yang keempat, PSI muncul di area hijau. 85%. 80-85% itu. Kemungkinan untuk profitnya lebih besar. Peluang sell gimana? Jika trennya turun, oke, harga ada di area merah atau breakout di bawah area hijau, ke bawah ya, itornya merah minimal 4-5, PSI muncul di area merah. Ingat jangan kebalik stepnya. Step 1 tren, kedua SND, ketiga itor, keempat PSI. Dapat info baru 13 orang yang ngisi survei, jadi kalau memang mau dibantu didampingin sama saya masa trialnya, harus isi reminder survei online-nya. Jadi nanti ada confirm di sana, setelah itu berikan informasi Telegramnya apa, nanti di-add langsung sama adminnya. Ya, boleh dibantu ya, sendiri ya. Boleh dicek di chat. Ya, ini rangkumannya. Rangkuman dari rumus SND yang saya punya, yang udah saya uji coba alhamdulillah selama 1 tahun 4 bulan ini. Nah, jadi keberuntungannya hari ini yang ikut, alhamdulillah terima kasih. Kita belajar bareng ya di Telegram ya. Saya kasih trial selama 7 hari didampingin sama saya, sama tim yang lain. Ada chat nih 10 orang, siapa aja yang ngechat? Bu Ica, kata Bu Tina, pepino beliau nggak ada, berarti sama Ibu aja nih pepinonya. Iya Pak, nanti ada di grup Pak. Saya oke. Nanti saya kasih ke Bu Tina Pak, ada di saya sih. Iya, kalau yang sudah jadi nasabah itu saya confirm langsung ke AM-nya ya. Yang AM-nya Bu Tina atau yang AM-nya Pak Anto atau AM saya nanti minta ke saya. Oke, sudah di. Terima kasih Bu. Iya Pak. Miss Anissa mau tanya, kapan Mrs. memutuskan untuk force close atau prediksi salah, padahal ada peluang untuk floating koreksi, dan apa yang menjadi parameter menutup bagi Miss? Oke, aduh saya dipanggil Miss. Oke, sebenarnya Bu, ini kita berbicara tentang 2 hal tentang manajemen risiko. Manajemen risiko itu sebenarnya ada 3. Ini sebenarnya bahasannya nanti sih Bu, tapi saya jelaskan sedikit. Kalau Ibu lagi buy nih, di area hijau nih, misalnya buy, dia nggak nyampe area merah nih Bu, nggak nyampe TP, dia balik lagi Bu, tembus ke bawah area hijau. Itu boleh Ibu pertahankan? Boleh saja. Perhatikan itor Bu. Kalau itornya masih kuat naik, pertahankan. Minimal 3 deh. Tapi kalau itornya udah merah, terus dia udah jebol area hijau, ya jangan dipertahankan. Rumus kehidupan Bu. Ini Bu, nyetir ini Bu. Oh iya. Nggak apa-apa Pak, dibalas sampai besok ya? Baru 15 orang? Oke, baru 15 orang katanya. Nanti kalau udah sampai Pak, baru diisi aja. Nggak apa-apa Pak Agus. Jadi intinya Bu Yumna, kalau saya selalu beranggapan seperti itu. Jadi ada 2 itu berdasarkan SND. Kedua,
Setiap trader harus punya batasan resiko. Garis bawah ya, setiap trader harus punya batasan resiko. Menggunakan 1-3% dari equity atau 3-5% dari equity. Atau menggunakan risk ratio 1:1 atau 1:2. Wajib hukumnya. Wajib. Perbedaan menggunakan risk ratio TPSL. Yang nggak mau pakai SL, disiplin. Kalau udah minus 3%, cut. Minus 5%, cut. Disiplin itu nomor 1. Nggak perlu takut loss, nggak perlu takut nge-cut. Daripada ketika kita tungguin dia lama, ntar juga balik lagi, ntar juga balik lagi. Dua pilihannya. Yang satu harus kuat dana, kedua hara kiri. Clear ya? Jadi posisinya harus disiplin, harus tegas. Kalau emang nggak kuat dananya, nggak punya dana banyak, cut. Nggak usah berpikir, nanti balik lagi. Itu namanya kaum margin call. Kita pindah dari status itu. Kita harus bisa jadi trader yang konsisten deh, walaupun profitnya kecil. Oke, salam kenal semuanya, belajar bareng, oke. Aduh, saya udah dikasih unjuk, ini sisa segini. Oke, gas terus, oke. Siap, ada lagi pertanyaan mungkin hari ini? Cara isinya di mana, Bu? Pak Admin masih ada yang nanya, cara isinya. Bu, itu kan ada link ya? Telegram, mentoring, HTTPS itu diklik ya, Bu. Webinarnya pulang. Iya, nanti request sama admin ya. Kita kurang lama, Bu. Gak apa-apa, nanti kan kita barengan di Telegram. Nanti kita bisa tektokan di Telegram. Minimal depo berapa, Bu? Pak, Bu, oke. Minimal depo sebenarnya itu balik lagi ke Bapak Ibu sekalian, mau profit berapa. Tapi boleh tanya sales manajernya, kalau saran saya main di 0,1, money management bagusnya minimal 10 juta. Bagusnya minimumnya. Tapi kalau memang punya dana di bawah itu, minta tambahan dikasih lagi 5 menit. Nah, oke. Aduh, siap. Habis ini traktir saya ya. Oke, minimum depo segitu ya Pak. Jadi kalau Bapak mau menggunakan money management yang bagus, 1000 itu bagus. Kenapa? 0,1. Lot kita minimal 0,1. Tapi punya dana cuma 5 juta. Gimana Mbak Ica? Tanyakan sales manajernya, belajar dulu aja di Telegram. Nanti ketika memang ada hal-hal yang butuh pendampingan lebih, confirm sama saya. Saya bantu pelan-pelan. Yang penting sebenarnya syaratnya disiplin. Karena menggunakan money manajemennya itu 1-3% dari equity. Nah, ikat pinggangnya harus lebih kenceng nih, Pak. Ditambahin pakai tali rapia ya. Oke. Saya masih belum bisa apa-apa. Oke, nggak bisanya gimana nih Pak Igusti? Kalau sudah jadi nasabah, insya Allah saya bantu sih Pak. Oke, sudah sering loss, oke. Pasti Pak Joko nggak masalah. Trader itu harus sering loss dulu di awal, itu nggak apa-apa. Justru dari loss itu kita belajar. Coba deh, saya share sedikit aja. Ketika saya belajar trading, itu saya menggunakan notes. Saya tulis, kenapa saya loss, kenapa saya profit. Kenapa saya harus tulis? Jejak-jejak tulisan inilah yang posisinya menjadi rumus yang saat ini Bapak lihat. Bapak Ibu lihat, ini rumus terjadi karena saya membuat catatan-catatan kecil. Ketika kita loss, kita tahu, oh saya loss karena ini. Oh saya profit karena ini. Nanti ketika terjadi hal seperti itu, kita ingat, oh iya, gue dulu loss karena ini nih. Harusnya gue nggak ngelakuin ini. Itu dia fungsinya. Saya kasih contoh itu ya. Gimana Pak Tirta? Ada yang mau ditanyakan? Oke, minimal klik linknya Bu. Ya, oke. Ada lagi live trading bareng Bu? Iya, nanti kita coba di itu ya, di Telegram ya, kita live trading bareng. Kalau mau daftar akun real gimana caranya Bu? Oke, Bu Tania boleh langsung hubungi sales manajernya ya. Nanti akan dibantu untuk membuat akun realnya. Oke. Minta soft copy nanti ketika di Telegram saya akan berikan, tapi terutama untuk posisinya yang sudah jadi nasabah nggak perlu minta soft copy-nya, hard copy-nya juga saya kasih Bu. Oke. Ada lagi atau sudah jelas malam ini? Sudah jelas semua? Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Time's up katanya. Harusnya jam 8, tapi nggak apa-apa ya. Saya lebih sedikit. Oke. Sudah clear semua, berarti sudah paham ya malam ini ya. Mudah-mudahan malam ini yang ikut webinar sedikit 1000 itu leverage-nya berapa? Kita itu punya leverage 1:100 sama 1:400 Pak.
Jadi kalau yang modalnya 1.000, saran saya boleh menggunakan yang leverage 1/400. Oke, atau 1/100 juga boleh. Biar praktek waktunya terbatas, modalnya harus besar kayaknya, Bu. Betul, Pak. Kalau Bapak mau yang modal besar tuh lebih bagus. Ibaratnya gini deh, trading itu kayak kita pakai modal itu kayak kita pakai baju. Ketika baju kita sempit, kita nggak enak geraknya. Tapi kalau bajunya longgar, modalnya besar itu kita enak banget loh. Serius, saya mau ngasih tahu itu aja. Mantap penjelasan. Terima kasih. Yang satu lagi ya. Ini Bu, pepinonya Bu. Makasih. Pak Fatahila tetap ke Pepino. Oke, nanti saya berikan ya Pak. Habis ini ya, boleh ya? Adakah free untuk transaksi 1 lotnya Bu dengan leverage 1? Ada Pak, nanti boleh tanya ke akun manajernya ya Pak. Oke. Free akses model webinar ya. Jangan lupa ikut Telegramnya, jangan lupa isi ya. Nah, boleh dikonfirm sedikit bahwa kita sudah hampir 18 tahun ya. Boleh dilihat ya, kita Zurek komplain. Alhamdulillah jejak digital selalu terlihat. Broker edukasi, betul sekali. Ini yang saya harapkan. Alhamdulillah saya bisa bekerja di broker yang memang membantu mengajarkan para trader untuk belajar trading yang benar. Menjadi trader yang baik. Itu kenapa saya masih cukup setia dengan Forex IMF, karena dari sisi edukasinya satu visi kita. Oke, leverage 1/100. Oke, ya Pak. Nanti confirm ya Pak. Nah, ada akun free swap. Free swap, selama ini banyak nanya free swap gimana. Oke, kita ada akun free swap. Nanti boleh dikonfirm ke sales manajernya. Ada beberapa pair, major pair terutama. Kemudian bocoran sedikit, kita akan ada beberapa produk-produk baru, produk-produk Indonesia, produk-produk baru. Kemungkinan besarnya cukup menguntungkan para trader sekalian. Jadi boleh jangan sampai ketinggalan infonya ya. Spreadnya berapa Bu di sini ya? Pak Sokin nanti boleh tanya sales manajernya ya. Kalau dari spread, alhamdulillah Bapak bisa boleh cek mau yang spreadnya kecil atau mau spreadnya agak sedikit naik, tapi komisinya kecil, ada semua Pak di kita. Bapak tinggal pilih mau yang mana. Clear ya? Saya udah digini-giniin nih sama admin. Oke, lumayan lah. Siap Pak. God saya lihat tadi 40. Itu karena kalau posisinya mungkin sedang di atas jam 8 Pak, sebenarnya lebih enak. Betul Pak. Kalau saya boleh bilang, kayak main gold di Forex IMF itu alhamdulillah para nasabah saya bilang bahwa spreadnya kecil. Ya. Oke, terima kasih ya Sobat Trader. Adminnya udah langsung undur diri loh. Iya, belum sebelum saya. Tunggu pepinonya. Oke, make sure ya username Telegramnya itu harus benar ya. Jadi ketika nanti di add sama adminnya udah confirm. Terima kasih ya malam ini ya. Sukses selalu, sehat selalu. Kemudian bisa lancar semua urusannya. Oke, nanti boleh tanya Pak Luki ya ke sales manajernya. Makasih ya semuanya. Maaf ya saya udah selesai. Bu Ica ilmunya. Selamat malam. Malam, terima kasih.